Gimana waktu kita ketemu udah dibilang kau introvert, kau diam, kau gagu, kau bisu. Aku Gemini, bener nggak yang aku bilang? Bener nggak Gemini? Tolong dong ya, yang 333 orang ya, angka genap ya, enggak genap jadi 333 ini yang nonton, yang Gemini, tolong dong berkomentar apakah apa yang aku katakan ini sama seperti apa yang kalian alami, wahai Gemini ya. Wahai bintang bipolar, ya kan? Bintang bipolar, tolong dong kalian berkomentar dong. Komen tolong, kalau bener bilang bener, kalau tidak bilang tidak. Ya kan? Apakah sama kita ya bintang bipolar ini? Bener Kak, bener kan? Bener kan? Nggak peres aku, bener. Memang begitu Gemini itu. Bintang bipolar soalnya. Makanya banyak orang nggak suka sama Gemini. Katanya Gemini itu moodnya swing. Terus moodnya swing. Terus kadang-kadang dia pengen dimengerti, tapi dia nggak mau mengerti. Tapi kalau itu sih aku sih bisa bilang iya, bisa bilang enggak. Karena memang ada juga Gemini yang seperti itu, tapi ada juga Gemini yang bodoh amatan orangnya gitu. Bintang gilingan, iya Gemini itu bintang orang gila sebenarnya. Makanya kebanyakan Gemini itu rata-rata gilingan loh. Rata-rata bintang gilingan. Gemini tuh ya, kalau yang pas Gemini menjelang mendekati Taurus, itu dia ambivert. Introvert. Nah, kalau Gemini yang awal-awal itu extrovert ya. Kalau Gemini pertengahan itu ambivert. Rata-rata. Kalau Gemini awal-awal tuh dia extrovert tuh. Extrovert. Nah, kalau Gemini pertengahan kayak aku nih Gemini pertengahan, itu aku udah ambivert. Ambivert itu aku bisa extrovert, aku bisa introvert juga. Jadi aku bisa heboh sendiri, tapi aku juga bisa kayak menghindar sendiri dan benar-benar kayak nggak pede kemanapun. Aku tuh nggak pede guys, aku tuh nggak pedean pergi sendiri. Pergi kemanapun aku nggak pernah bisa pergi sendiri. Misalnya ke tempat ramai ya, bukan terbang. Kalau terbang mah terbang kemanapun aku sendiri oke gitu. Tapi kalau pergi ke tempat ramai kayak pergi ke bar, ke restoran, itu aku nggak bisa sendiri. Aku nggak pede gitu loh. Introvertku akan kambuh gitu. Nah, kalau Gemini yang akhir-akhir itu lebih ke introvert. Lebih ke introvert. Gemini yang mendekati Taurus itu lebih ke introvert, lebih pendiam. Tapi sekali ngomong nyelekit gitu. Tapi sekali dia ngomong nyelekit. Benar nggak? Tolong jawab ya. Jawab benar atau tidak? Enjongpet kau lah. Balik ke Bali kapan, Mak? Pengen Instastory lagi waktu ya. Aku balik ke Bali tanggal 18 insya Allah. 18 atau 19. Magep kenal Dio Maradona, stay di Bali dia. Enggak sayang. Masa mukbang Mama Isa? Kau aja. Gemini itu what you see, what you get. Bener. Tante di Bali di mananya? Tante di Bali di rumah om kamu sayang, ya. Jadi tante kalau di Bali itu di rumah om kamu. Coba deh kamu tanya sama om kamu, Om, apakah ada tante Wegom di sini? Gitu. Kak kangen Penjero nggak? Mudah-mudahan itu doa untuk kamu dan keluarga kamu. Alhamdulillah Gaby Vesta tidak pernah masuk penjara. Gaby Vesta tidak punya criminal record ya. Kamu boleh cari di seluruh belahan dunia ini di mana Gaby Vesta yang punya criminal record. Gaby Vesta tidak pernah membuat suatu hal yang melanggar peraturan di dunia ini ya, apalagi kriminal, apalagi masuk penjara. Kalau masukin orang penjara sering ya. Tapi kalau masuk penjara enggak. Kalau masukin orang penjara sering. Tip biar body kayak Kak. Minum Vesta Slim Herbal. Cek kode oren ya. Gaby Vesta hanya punya ngewong record. Nah, itu benar. Kalau misalkan Gaby Vesta punya ngewong record itu banyak ya. Foto-foto telenji banyak di Google yang sekarang udah nggak bisa diakses katanya ya. Udah nggak bisa diakses ya. Dulu banyak tuh
Ya, video-video ngewongku itu dulu banyak beredar, sampai sekarang pun di handphone aku ini pun benyong video-video ngewong gitu kan. Banyak, jujur aku mah jujur-jujuran aja. Spill kak, ini ada gila-gilanya. Banyak lekongnya mulai yang dulu ya dari Visal Karwal, artis India. Terus DJ Snack ya, DJ Snack tahu kan? Taki Taki Rumba. Terus kayak kemarin pemain bola Asia yang dari Uzbekistan. Terus kayak kemarin lagi mantanku itu pemain bola UK ya. Banyak. Aku tuh banyak guys ngewong-ngewong sama orang-orang yang terkenal, orang-orang penting itu banyak. Cuma aku nggak mau kalau yang penting-penting kayak gitu nggak boleh di-share. Walaupun mereka orang luar ya. Kak, aku followermu sejak zaman DM dari kamu diajak ngewong yang di PC. Oh iya sama itu dulu Ormas Fecrot itu juga ya di DM ngajakin VCS. Terus sama lawyernya FPI. Aku udah pernah juga ngewong sama siapa sih namanya itu lawyernya FPI itu. Lupa, ada di Google kok. Di Google cari aja lah sendiri. Aku aja lupa. Kok mau sama Wegom ya? Ya mau lah. Cantik, seksi iya, pintar iya, bisa diajak ngobrol iya, bisa berkomunikasi iya. Coba, servisnya oke. Siapa yang nggak mau? Kecuali aku kayak kamu, ya, jelitur gitu mungkin. Kayak begini, cowok nolak, cowok buta aja, ya. Cowok yang nggak bisa ngelihat aja nolak bentukan kayak begini. Cantik iya, ini belum makeup loh, ini nggak makeup loh, ya kan? Ini nggak makeup. Kalau udah makeup, nggak pakai baju kaos, pakai dress seksi, cowok mana nggak terpikat? Cowok mana kau boleh tanya anak-anakku? Aku dijejerkan sama anak-anakku yang lebih muda-muda ya, Marisa, Monik, Diano dan lain-lain. Tidak tergeser sayang, tidak tergeser Mak Wegom ini. Yang muda-muda bertebaran ya, anak-anakku, baby girl, Melan, Marisa, Monik, semuanya berdekatan kita. Tetap lekong tetap ngarah ke aku ya, sampai sekarang nih. Semalam baru ada lekong yang tajir aku bilang, yang pas aku ngintip Wise-nya, duitnya benyong itu kan, ada 1 miliaran itu di Wise-nya. Itu aja ngechat aku lagi semalam. Karena kau di Bali nggak? Aku bilang nggak, aku nggak di Bali. Cuma aku cuekin. Ya, ntar orang mau bersihin ini apa? Bersihin kamar. Ya, can you clean my room please? Kapon ka. Mbak Gaby diet dong. Mau diet sekurus apa lagi? Lengan tuh, kau lihat lenganku udah kecil. Aku mau kecilin kayak gimana lagi? Mulai perutku. Perutku udah tipis. Aku mau diet segimana lagi? Aku nggak mau. Ya, sorry sayang. Tipeku bukan cowok-cowok Asia. Tipeku bukan cowok-cowok Indonesia yang suka orang yang kurus, kering, ceking, kayak bihun, putih, ya, kurus gitu kan. Aku nggak bisa ya, sorry, maaf. Jadi kalau kamu minta aku kurus kayak Milady, nggak bisa, karena pasarku bukan cowok-cowok Asia. Ya, pacar-pacarku itu orang-orang bule yang suka dengan body-bodyku kayak gini. Kalau ada yang bilang gendut, ya mata kalian harus ketemu langsung sama aku. Aku nggak gendut, tapi aku semok. Gendut sama semok itu beda. Ya, kalau aku gendut, lenganku ini nggak sekecil ini, perutku nggak selangsing ini. Aku gedongnya itu cuma ditetong sama dipentong. Jadi mau diet kayak gimana lagi aku? Mau sampai kayak tengkorak? Marketku bukan Asia sayang. Kak Gap ini udah pro kalau ilmu ngewong.
Ya karena kan pengalaman. Vesta Slim aman buat busui. Sebenarnya sih aman, ya sebenarnya aman. Cuma kalau misalkan kalian masih menyusui, lebih baik nggak usah diet, nggak usah diet karena kan pertama kalian itu kan masih menyusui, terus anak kalian itu kan butuh ASI, butuh vitamin, butuh makanan yang asupan yang bergizi gitu loh. Jadi kalau aku saranin, kalau misalkan kalian masih dalam tahap menyusui, jangan pernah diet gitu loh. Makan apa aja dulu sampai benar-benar kalian udah stop menyusui. Kalau kalian udah stop menyusui, barulah kalian diet gitu loh. Jadi jangan sambil kayak menyusui tapi kalian pengen diet juga nih, nggak usah kasihan ke anak kalian. Kita kan nggak pernah tahu ya, walaupun itu sebuah produk yang kalian minum itu sudah lolos BPOM, kita kan nggak pernah tahu. Mungkin kan ada beberapa ya, mungkin untuk ke tubuh kita yang orang dewasa ya oke gitu kan, tapi kan belum tentu ke anak kecil gitu. Bajunya bagus sekali Makci, murah Makci, ini murah. Aku tuh baju, pakaian, barang-barangku, aku nggak harus mahal, ya, nggak harus mahal. Pertama, bukannya aku nggak mampu beli yang mahal, aku punya LV apa semuanya, kayak Balenciaga, aku aja semua aku kasih nama Ola gitu kan sama adekku. Tapi aku beli apa yang aku suka dan apa yang aku nyaman pakai gitu. Jadi aku nggak mau kayak pakai barang yang mahal tapi nggak nyaman dipakai, ya buat apa gitu loh. Kak aku DM ya buat antar OP, boleh sayang, di Maybe Vesta ya igonya ya. Kak Gap, Bali setelah banjir gimana? Bali setelah banjir ya normal. Mak masih bisa antar OP Fuk di Pratuna, masih bisa sayang, cus ya DM ya. Aku cuma ada slot sisa untuk 1 orang lagi di bulan Oktober ini, karena udah ada 2 orang aku ngantar ini di tanggal 10 sama di tanggal 16. Jadi aku setiap ngantar orang itu dalam 1 bulan cuma 3 slot aja, aku nggak mau lebih gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau, boleh langsung DM aku. Jadi bulan Oktober ini kita ambil slot, mumpung aku masih di Thailand, jadi kalian nggak perlu bayarin tiketku lagi gitu loh. Mending murah tapi serbaguna. Iya, kalau aku mau baju harga 20.000, 50.000, kalau emang nyaman dipakai, nggak panas, terus bahannya juga kayak comfy ke kita, ya udah aku beli gitu loh. Aku beli kemarin guys ya, top ya. Dulu. Tuh, lucu-lucu kan? Aku beli yang ini, baju yang ini. So aku beli ini polos nih. Tapi nyaman dipakai. Harganya tuh murah banget. Harganya murah banget. Ini harganya 200 ribu, 250 ribuan kalau nggak salah. Kalau yang ini 200 ribuan. Kalau yang ini harganya 250 juga kalau nggak salah tuh. Ini ada talinya nih, lucu. Jadi aku tuh nggak perlu yang baju yang harus yang branded mahal. Selagi pantas aku pakai, di badanku bagus, ya udah aku beli gitu loh. Mau harganya murah kayak mau harganya mahal kayak gitu. Kakak Gap, gimana ekspresinya kena barang luar? Ekspresi apa? Bangkong pada hari makan sama oleh-oleh habis berapa? Uh, uh, kok suka ya orang ya beli oleh-oleh ya? Jujur ya guys, aku traveling kemanapun, aku selalu tidak pernah mau nitip oleh-oleh sama orang, dan karena aku nggak pernah mau di saat aku pergi kemanapun orang titip oleh-oleh ya, beliin ini, nggak mau. Aku tidak pernah mau, karena aku nggak pernah mau juga. Aku nggak loh. Orang beli bagasi itu mahal.
Di saat mereka udah prepare bagasi, mereka udah berangkat, terus mereka udah beli oleh-oleh untuk mereka sendiri, dan mereka pulang itu otomatis pasti mereka over bagasi dan mereka harus beli mahal. Terus mereka beliin oleh-oleh kalian yang nggak seberapa tapi bayar bagasinya lebih mahal, itu ngeribetin orang ya. Nah, ini aku ngebahas tentang aku, tapi tadi ada nanya kalau misalnya ke Thailand per hari sama oleh-oleh sama hotel berapa. Oke, kita bahas ya. Hotel, kamu berapa orang dulu? Kalau kamu 1 orang, kamu cari hotel di daerah Pratunam. Daerah Pratunam itu ada hotel yang harganya 1 malam 300 ribuan, ada 200 ribuan pun ada ya. Karena kan kamu kan nggak mungkin tinggal di hotel seharian di hotel terus, pasti kamu keluar kan. Cari aja hostel, cari hostel atau cari hotel yang murah, udah nggak masalah. Hitunglah 4 malam itu hotel itu 1,5 juta lah ya, hitung lah ya, 1,5 juta. Oleh-oleh itu ada toko namanya serba 100 baht ya, serba 100 baht. Itu banyak oleh-oleh mulai dari cemilan macam-macam itu banyak. Jadi 100 baht itu which is kayak 50 ribuan uang Indonesia ya, tergantung kalian mau beli oleh-oleh yang seperti apa gitu kan. Oleh-oleh ya aku nggak tahu sih, aku nggak pernah beliin orang oleh-oleh. Even keluarga aku pun aku nggak mau beliin, dan keluarga aku pun tahu aku nggak suka dititip ya, titip ini ya, titip oleh-oleh ya, nggak mau. Makanya kayak temanku kayak kemarin udah nelpon, aku tanggal 16 berangkat ya, dia bilang itu kan, mau nitip apa? Dia bilang mau nitip apa? Aku cuma nitip ya udah bawain kameraku ya, aku bilang bawain kameraku. Apalagi mau nitip apa lagi? Sama aku bilang bawain tehku Vesta Detox Tea, aku bilang kayak gitu kan. Terus apa lagi? Dia bilang nggak mau, entah ini sambal ini sama, nggak usah, aku bilang. Aku nggak suka guys, nggak suka ngeribetin orang gitu loh, karena aku juga nggak suka diribetin. Udah dikasih semua, masih ada LV, aku masih ada 1 tas Dior, aku masih ada. Terus yang tas yang lain kayak Coach, Michael Kors, terus 1 lagi tuh Balenciaga, itu aku kasihin sama Ola gitu. Terus kayak ada lagi yang di Amerika itu dihilangin sama Sally, itu sepatu boot LV ku, jaket Givenchy ku, terus sweater Balmainku, apalagi ya, itu tuh dihilangin, katanya hilang, kata Indah, kata si siapa, kata si Sally. Cuma aku nggak tahu lah, makanya aku bingung juga kok bisa hilang gitu loh, padahal itu aku beli sepatu tuh mahal banget. Sepatu tuh aku beli 40 juta something lah. Nah terus yang kebakar ya, waktu kebakaran itu tas LV ku terbakar. iPhone-ku ya, iPhone baru beli, iPhone 13 Plus, waktu itu 13 Pro Max apa gitu. Cuma udahlah, udah aku ikhlasin semua guys, karena percuma juga aku di Bali mau ngapain pakai barang-barang branded. Di Bali tuh orang kaya miliarder aja kemana-mana naik motor, orang miliarder aja datang ke sana nggak nenteng barang branded. Kalian mau tau nggak Paris Hilton jalan kaki di Seminyak, dia dan nenteng apa sih namanya, tote bag, yang tas-tas ini loh, tas-tas untuk cemplung-cemplung itu, dia nenteng itu yang punya Bali, tas tote bag Bali lah itu, Paris Hilton, tote bag itu sekelas Paris Hilton, jalan kaki di Seminyak ya, sekelas yang pemain jadi Thor, istrinya kemana-mana itu pakai hot pants, pakai tank top, udah pakai datang ke Bali kayaknya cuma Kardashian Family. Kalau Kardashian Family mereka stay-nya di Nusa Dua, terus kemana-mana mereka keluar tuh nenteng Hermes. Yang Nora itu cuma artis Indonesia atau orang Indonesia guys, datang ke Bali tuh yang hari ujung kaki ujung rambut tuh yang kayak keluarin semua yang barang brandednya, tas-tas brandednya. Itu temanku Z ya, temanku ya, Z itu dia tuh yang punya Brazilian Aussie restoran, cabangnya ada 5 di Bali. Itu Hermesnya dia, satu lemari tuh Hermes, Chanel, macam-macam lah pokoknya high brand. Dia keluar kemana-mana itu bawa tas apa coba? Tas apa namanya yang teman kita selling itu, jadi tas anyaman tuh loh. Tahu kan ada tas anyaman kayak dari bahan bambu apa sih itu? Itu pakai kayak begitu. Kalau nggak dia pakai tas brand Aldo keluar. Padahal dalam lemarinya tuh Hermesnya ada, Chanelnya ada, gitu loh. Dia kalau pakai yang barang-barang yang brandednya dia kalau keluar negeri baru pakainya. Kalau di Bali buat apaan? Di Bali kita pakai barang asli pun orang pikir barang palsu.
Aku tuh punya banyak banget teman-temanku yang kaya-kaya. Banyak banget. Mereka nggak menter. Nggak ada mereka menter. Kiki temanku yang punya Eden Hoka, itu yang di Seminyak ada, di Canggu ada. Itu temanku, ya. Sekaya apa dia? Nggak pernah kemana-mana naik motor. Kemana-mana naik motor, nggak pernah nenteng barang-barang brandednya dia. Meta, kurang apa lagi, best friendku itu Meta, sahabatku. Punya boot, punya ferry, boot penyeberangan. Penyeberangan itu dari Bali ke Nusa Penida. Ada berapa biji bootnya? Ya, ada travelnya, mobilnya itu mobil travelnya banyak banget. Dia nggak pernah aku lihat nenteng kayak entah Gucci kayak, entah Chanel kayak, entah Hermes kayak, nggak pernah. Selama itu aku berteman sama dia kemana-mana keluar tuh pakai Coach, pakai Michael Kors, pakai Aldo tasnya. Nggak pernah. Oli, kurang kaya apa lagi Oli? Nggak ada dia yang brand-brand kayak gitu. Ya, ada dia paling tas hari-harinya itu Michael Kors. Karena di Bali ini percuma. Mau pakai kayak gitu orang pikir pakai barang palsu. Cuma orang-orang yang dari Jakarta aja kalau datang ke Bali tuh menter. Dikeluarin semuanya itu, entah asli entah palsu pun dikeluarin, dibawa tenteng-tenteng itu. Kalau orang yang udah tinggal di Bali, nggak mau mereka pamer-pamer kayak gitu. Berarti orang Bali itu ya, per are itu per kapling jatuhnya ya. Per are itu tanahnya udah 1 miliar ke atas. Ya, kau pikir aja orang Bali itu sekaya apa? Cuma mereka nggak mau petantang petenteng. Mereka nggak mau pamer-pamer ini itu, tapi rekening mereka. Karena orang Bali itu meninggal aja ngabisin uang miliaran. Orang Bali yang old money masih kemana-mana motoran. Iya bener kemana-mana masih naik motoran. Itu bener-bener old money loh. Karena mereka memikirkan untuk mereka meninggal, ya. Orang Bali meninggal itu untuk ngaben, ya. Untuk ngaben aja itu ngeluarin uang miliaran. Pestanya itu orang ngaben itu, pestanya kayak orang lagi karnaval. Kayak orang lagi mau kawinan pestanya. Bener, Happy Salma aja kemana-mana naik motor. Nggak usah Happy Salma, Indah Kalalo, terus Jennifer Bahdim. Kemana-mana naik motor, naik Vespa mereka. Kapan Wegom punya rumah di Bali? Aku untuk punya rumah di Bali mungkin saat ini belum mampu, jujur. Ya, tapi setidaknya aku udah pernah punya tanah di Bali, di Canggu. Walaupun waktu pas habis klubku kebakaran, akhirnya aku jual untuk putar lagi untuk jadi modal. Yes, aku udah pernah beli tanah di Bali. Kalau misalkan untuk punya rumah di Bali untuk saat ini mungkin tidak. Karena jujur aja, tanah di sana aja udah 1 miliar ke atas per are. Per are tuh kecil. Per are tuh kecil, jangan kalian pikir per are itu sama kayak kaplingan kalian di kampung kalian, ya. Di kampung kalian itu tanah di Bali itu per arenya kecil dan harganya udah 1 M lebih. Itu untuk daerah yang masih daerah seputaran Denpasar, ya Denpasar. Kalau udah di Seminyak itu harganya itu udah bisa 2 miliaran. Belum lagi di Canggu. Di Canggu itu atau Umalas itu tanah bisa udah 3 miliaran per are. Itu tanah tok ya, belum kalian ngebangun villa aja di sana. Villa aja udah belasan miliar. Villa kecil aja ya, daerah kayak Tabanan itu udah harganya 3 miliar. Villa kecil. Miskin-miskinnya orang Bali bisa makan gak melarat banget. Bener, that's right, period. Bohong itu ya udah, gue naikin lu live deh kalau emang bohong. Gimana invite dia live ya? Coba lu jelaskan apa yang lu tahu tentang Bali.
Mana sih mau naikin ini nih gimana? Tuh udah gue invite. Tolong jelaskan dong kalau bohong di bagian mananya gue bohong. Apa yang lu ketahui tentang Bali dan di mana lu tinggal di Bali gitu loh. Kalau misalkan lu bilang bohong, nggak mungkin berani. Coba udah di invite itu. Naik dong sayang. Jelaskan bohongnya di mana. Jangan bilang bohong, mungkin kamu nggak bisa afford beli flight ke Bali. That's right, period. Jangan bilang bohong-bohong. Mungkin ya, kamu nggak pernah mampu untuk beli tiket pesawat ke Bali. Mungkin, ya mungkin. Ya kita berpositif thinking aja lah ya. Aku doakan semoga kamu yang tadi bilang bohong-bohong tentang ceritaku di Bali, mudah-mudahan kamu bisa liburan ke Bali ya someday, suatu saat. Pasti semua orang di Indonesia itu punya mimpi pengen nginjekin kaki ke Bali ya. Pasti. Masa 1 miliar ya, makanya kamu ke Bali dulu. Coba kamu cek-cek di Google atau di toko-toko jual beli tanah di Bali itu, kamu cek dulu ya. Aku enggak kak, masa sih? Gak mungkin kamu enggak. Dikasih tiket gratis juga pasti kamu mau ke Bali. Amin, amin, biar positif mindsetnya kebuka. Bener. Itu orang-orang yang kayak gitu, yang selalu negatif, orang yang gak pernah nginjekin kaki ke Bali, atau orang yang belum pernah tinggal di Bali. Jadi mindsetnya itu masih kolot gitu kan. Ya aku sih harap maklum gitu kan. Aku yang udah tinggal di Bali ini udah hampir 6 tahun, ya harap maklum aja dengan orang seperti itu gitu. Jangan ke Bali please, udah sesek. Gak apa-apa, ke Bali liburan gak apa-apa, asal jangan tinggal di Bali aja. Soalnya takutnya kalau tinggal di Bali, orang-orang yang gak bisa open minded kayak gitu, takutnya terkaget-kaget, tersyok-syok. Nanti akhirnya dia kayak kena apa namanya, kultur shock gitu kan di Bali kan. Macetnya nggak kuat di Bali, ya parah macetnya di Bali. Makanya orang pikir, oh kok nggak punya mobil lu di Bali. Lu datang dulu ke Bali, lu datang dulu, tinggal dulu di Bali, lu lihat dulu keadaan di Bali. Untuk pakai mobil itu masuk akal nggak? Untuk lu pergi kemana-mana itu naik mobil, masuk akal nggak? Biar lu tahu dulu macetnya seperti apa Bali, apalagi menjelang sunset ya. Itu lu bisa stuck di jalan bisa 2 jam sampai 2 jam setengah. Sepeda listrik laku nggak kak? Sepeda listrik laku, tapi lebih baik kalau misalkan emang mau buka bisnis di Bali, rental motor. Rental motor laku banget di Bali. Makanya teman-temanku, Diano kan punya rental motor. Diano tuh nggak tinggal di Bali, tapi dia nitip di travel. Aku jadi kan aku punya travel agent. Jadi dia nitip di travel agentku itu motornya. Jadi kita ngejalanin motornya. Motornya itu ada 7 apa 8 sekarang ya. Itu loh, jadi stafku yang handle semuanya. Dia nggak tinggal di Bali, tapi motornya di Bali gitu. Kita yang ngejalanin. Sistemnya sharing profit. Jadi kalau misalkan kalian juga nih, kalau mobil aku nggak berani ya. Kalau mobil takutnya kalau hilang atau apa, berat banget itu mobil, mahal. Nah kalau misalkan kalian mau titip bisnis motor, boleh ya. Company kita, kalian boleh cek di Instagram, di Igoiku, Vesta Travel ya, Vesta Travel Agent. Kalian boleh titip di situ. Jadi kita di situ tuh nyewain villa, jual beli villa, terus ngerentalin motor gitu. Ngerentalin mobil sebenarnya kita juga ada, tapi bukan mobilku ya. Itu mobil orang titip. Itu orang titip. Jadi itu bukan punyaku. Jujur itu bukan motorku, itu bukan mobilku, itu bukan villaku. Jadi kita cuma kerjasama sama orang. Jadi orang kayak punya villa, mak jualin nih gitu kan, dapat komisi. Atau mak aku ada villa kosong nih, rentalin. Ya udah, aku dapat komisi. Seperti itu juga motornya, seperti itu juga mobilnya gitu. Lombok lebih bagus jujur, kalau untuk pariwisatanya Lombok lebih bagus kalau untuk alamnya ya. Tapi orang-orangnya masih primitif. Aku nggak bisa bilang 100%, tapi rata-rata orangnya masih primitif. Karena diakui sama teman-temanku yang orang Lombok sekalipun, mereka mengakui Lombok itu orang-orangnya masih primitif. Tapi kalau misalkan kalian mau nyari alam yang benar-benar bagus, yes, Lombok is the best. Aku nggak bohong, aku nggak menutup kemungkinan, aku nggak mau bilang Lombok itu nggak cantik, nggak bagus, nggak. Lombok itu bagus banget, jujur bagus banget. Tapi
Orang-orangnya primitif. Kalian lihat kan case-case yang kemarin, mulai dari caseku, terus case Bulelong Tubang di Bun-Bun, terus case lagi yang ada kemarin remaja itu di Bun-Bun lagi, dirampok barangnya. Terus ada lagi banyak case di Lombok tuh, banyak banget yang terjadi sekarang, banyak banget. Ya, jadi di sana tuh orangnya masih primitif, masih serem, masih kayak ngeliat kita tuh kayak mau ditelan, kayak mau dicakar, kayak mau dimakan gitu. Orang-orang di sana. Tapi kalau misalkan kayak di compare ya, alamnya sama Bali, jujur bagusan Lombok. Bagusan Lombok untuk alamnya. Kakak cewek apa cowok alien? Bali aja puas, hiburan, alam pun ada. Ya Bali sih semuanya ada sih. So orang-orangnya open minded, mereka nggak peduli, bodo amat kalian mau pakai bikini kayak naik motor gitu loh, mereka nggak peduli. Selagi kalian nggak mengganggu agama mereka, selagi kalian nggak mengganggu ketertiban di sana, ya mereka bodo amat gitu loh. Jogja bagus tapi panasnya nggak enak. Jogja bagus, murah-murah. Jogja itu aku suka makanannya murah-murah. Murah-murah banget Jogja. Tapi panasnya nggak masuk akal Jogja. Beda sama Bali. Bali itu panas, tapi panasnya masih, aku suka panasnya. Kalau Jogja itu panasnya itu nyelekit. Lombok banyak orang berpendidikan. Masa sih? Itu kebalikannya kali ah. Manado, red dong Manado. Aku suka makanannya enak-enak. Orangnya juga seru-seru. Terus partinya juga boleh, nggak boring. Alamnya juga di sana banyak, tapi mungkin kurang terjaga. Di sana ada Bunaken, aku pernah ke Bunaken. Airnya kurang bagus sih. Menurut aku ya, untuk lautnya ya. Sebenarnya alamnya kalau misalkan kayak pemerintahnya lebih fokus untuk pariwisatanya, mungkin akan bagus gitu loh. Lampung gimana Kak? Lampung panasnya panas banget. Jalanannya banyak yang rusak. Jujur ya, kalian boleh tanya aku yang tempat yang udah pernah aku datangin, jalanannya banyak yang rusak. Udah kayak gitu, orang-orangnya masih lumayan seru dibanding Lombok. Justru Lampung masih open minded, mungkin karena lebih dekat ke Jakarta gitu ya, nggak ngerti juga. Terus apalagi ya, sekarang dia pariwisatanya banyak, pariwisata Lampung tuh sekarang. Cuma aku nggak pernah pergi ke tempat pariwisatanya. Aku 3-4 kali ke Lampung, itu cuma show doang. Terus ada tadi nanya Sabang itu bagus banget. Jujur Sabang tuh bagus. Kalau di compare kayak sama Lombok, bagusan Lombok untuk pariwisatanya, untuk alamnya. Tapi kalau misalkan Sabang bagus nggak? Bagus. Sabang bagus. Cuma yang di Sabang juga lebih enjoy. Di Sabang itu kita masih bisa pakai kayak kaos kayak begini gitu kan. Masih bisa pakai yang penting jangan pakai bikini kalau di Sabang. Terus hotelnya kita nggak bisa stay sama cowok, harus cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu. Kalteng Kak Game, aku nggak tahu Kalteng itu ada wisatanya nggak? Aku pernah ke Kalteng 2 kali, ya nggak pernah ke tempat wisatanya. Ternate Kak, aku belum pernah ke Ternate. Bekasi gimana Mak? Bekasi baru masuk dalam peta. Padang, aku belum pernah ke Padang. Gorontalo bagus, pantainya bagus. Kendari makanannya enak, tapi boring, tempatnya boring. Kotanya tuh boring. Agak sepi kalau malam, tapi aku nggak pernah ke tempat wisatanya juga. Pekanbaru partinya boleh. Banyak orang nyece di sana ya, banyak orang nyece karena narkoboynya di sana, ngeri kali Pekanbaru tuh. Pokoknya Pekanbaru sama Medan narkoboynya ngeri ya. Jambi, Pekanbaru, Medan itu ngeri kali narkoboynya. Bebas kali Kak Paku, iya ngeri kali narkobanya sana, ngeri. Aku di Jambi tuh, aku pernah tinggal di Jambi guys 8 bulan ya. Aku tahu banget. Ke Pekanbaru aku 6 kali.
Ke Medan tuh paling banyak aku dulu zaman show 30 kali something gitulah, 30 lebih aku show di Medan. Bengkulu oke. Bengkulu oke, tapi pantainya kotor. Pantainya kotor. Bandung aku pernah tinggal di Bandung 1 tahun 8 bulan. Terus sering ke Bandung juga. Sahabat-sahabatku juga banyak di Bandung zaman-zaman dulu muda. Bandung seru, Bandung selalu ngangenin, Bandung banyak kisah, Bandung banyak cerita, Bandung juga banyak tempat wisata. Tapi sekarang udah nggak sedingin dulu. Bandung dulu, zaman aku masih tinggal di Bandung, itu aku tinggal di Gerlong, itu dingin. Kita tidak pakai AC, kita tidak punya kipas angin kamar kita. Setiap mau pagi-pagi mau cuci muka aja air tuh dingin banget. Tidak ada water heater ya. Water heater untuk pemanas air tuh tidak ada. Jadi kita mandi tuh seminggu 2 kali paling. Kalau pas mau keluar kayak ladies night malam Kamis sama malam Minggu doang mandi. Hari biasa itu kita nggak pernah mandi tapi badan kita nggak bau karena memang nggak keringetan. Yuk ke Bandung Kak, kangen sih aku, pengen ke Bandung lagi nanti lah ya. Malang dingin, kotanya bersih, tenang, banyak cowok-cowok ganteng, anak-anak kuliah ganteng di sana, banyak. Kalau malam dingin banget, kalau siang panas banget, tapi sepi, agak boring tempatnya. Ambon Kak, Ambon aku pernah ke Kabupaten Bula. Aku bukan di Ambon kotanya cuma pas aku mau balik ke Jakarta lagi, kita nginep semalam. Jadi kita nggak explore Ambon, tapi itu pantainya ya Allah, Masya Allah, tabarakallah banget. Ambon tuh luar biasa. Kalian tuh guys, kalian misalkan kalian ada uang, kalian pergi deh liburan ke timur deh. Ya, kayak ke Ambon, kayak ke Kupang, kayak ke Ternate aku belum pernah sih, tapi aku lihat di YouTube itu bagus. Aku udah pernah ke Kupang, aku pernah ke Ambon, aku pernah ke Papua. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah banget. Itu pantainya, lautnya bersih banget, biru, benar-benar biru. Kalian bayangin aja, aku dari Ambon nyebrang ke Pulau Seram, itu aku pengen loncat rasanya dari kapal. Jadi kan kita naik kapal kan, aku nggak mau tidur, aku pada belum tidur, aku ngeliat kayak gini, ya Allah, Masya Allah, airnya biru, pengen loncat rasanya aku dalam air itu. Ih, jernih banget, bersih banget. Pengen aku balik ke Ambon lagi someday ya, tapi pengen sama pasangan gitu ya kan, pengen sama pasangan gitu. Papua juga, Ambon, Papua, ikan murah-murah, dan ikannya tuh manis-manis dagingnya, manis banget dagingnya, bener-bener ikan segar gitu loh. Kayak masih hidup, kita pesan gitu kan, masih hidup, dibakar atau digoreng sama mereka. Iya, aku pengen ke Ternate karena makam nenekku di Ternate. Nenekku, mamanya papaku tuh makamnya di Ternate karena nenekku tuh orang Ternate guys. Jadi kakekku tuh orang Bone Sulawesi Selatan. Nenekku tuh orang Ternate. Jadi papaku itu Ternate Bugis Ternate papaku. Kalau mamaku Dayak Melayu. Ternate sama Ambon dekat Kak. Iya. Ke Kupang aku pernah juga. Aku pergi ke Kupang zaman masih gersang. Ya, aku pergi ke Kupang itu zaman masih gersang banget. Sekarang Kupang katanya bagus banget ya, tapi pantainya, lautnya Kupang bagus banget, Masya Allah. Tapi dulu gersang, tanah-tanahnya tuh gersang. Nggak tahu ya sekarang ya, aku ke Kupang itu sekali doang seumur hidup. Gaby doyan bulu babi nggak? Aku nggak pernah makan bulu babi. Ngesong Kenti, Lekong yang doyan makan babi, iya sering. Bau-bau aku nggak pernah ke bau-bau. Aku Sulawesi Selatan tuh cuma sampai Makassar, sampai Bone, udah. Sampai Goa, nah itu udah. Kalau ke bau-bau sana-sananya itu nggak pernah aku. Samarinda kotor. Samarinda itu panas, kotor. Nggak ngerti aku gubernurnya. Gubernur Samarinda itu tolong dong ya, kayak yang korup deh. Samarinda itu guys, kalian mau tahu, itu hasil buminya itu, kalau mau kaya banget itu. Ya, kalau mau kaya banget itu. Samarinda tuh orang kaya loh rata-rata tuh orang kaya. Kalau aku ya, kalau misalkan kayak jadi pemerintahan, kalau misalkan dia nggak korup, itu utamakan dulu tuh. Ya, Samarinda tuh jalanannya dibersihin, sampah di mana-mana, gersang banget. Aduh, Samarinda tuh gersang.
gersang dan kotor. Sukabumi pernah. Aku ke Sukabumi dulu sering ke rumah Pak Haji Dadang. Tahu kalian Pak Haji Dadang? Ya kan? Pernah aku dulu Pak Haji Dadang sama beberapa temanku artis juga. Artis juga ya temanku. Dulu tuh kita ke sana tuh. Sukabumi sering dulu sering. Kayak 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ke Pak Haji Dadang. Yang tahu-tahu aja ya. Yang tahu-tahu aja ya Pak Haji Dadang ya. Yang tahu-tahu aja pokoknya ya. Tahu mak ya kan? Pokoknya yang tahu-tahu aja ya. Ya. Pokoknya yang tahu-tahu aja kalian ya dulu, tapi itu dulu. Jambi nyaman nggak? Kata orang-orang pengen ke Jambi, boring. Jambi itu hiburannya cuma ada Ancol. Kalian mau tahu Ancolnya apa? Ancolnya itu kali. Bukan kayak got besar gitu loh, got besar gitu. Nah, jadi kalau malam ada orang jual-jualan kayak tenda-tenda, gerobak-gerobak orang jualan. Jadi dibilangnya sana Ancol. Jadi kalau misalkan kayak udah malam minggu tuh orang nongkrong di situ tuh pinggir kali. Bener-bener bukan kali, guys. Bukan kali namanya itu. Kalau aku bilang tuh bukan kali. Kayak got besar gitu loh, kayak got besar. Itu di Jambi. Jambi tuh boring. Nggak ada apa-apa. Makanya di sana tuh orang lebih sukanya pergi party, pergi ke klub. Makanya di sana kan sering ngundang, klub-klubnya kan sering ngundang artis, ngundang DJ terkenal. Jadi orang tuh lebih seneng di sana tuh party, nyece gitu. Orang di Jambi tuh, karena narkoboynya serem kali. Oh! Jambi, Medan, Pekanbaru, ya itu serem kali narkoboynya serem kali, ya. Balikpapan bersih, Balikpapan bagus. Balikpapan tuh bukan ibu kotanya Kalimantan Timur loh. Samarinda ibu kotanya Kalimantan Timur, tapi Samarinda tuh gersang, Samarinda tuh jorok, Samarinda tuh kotor. Pokoknya nggak melambangkan dia ibu kota. Malah Balikpapan yang bukan ibu kota bersih. Balikpapan tuh bersih, nggak ada sampah, jalanannya tuh bagus, udah gitu nggak gersang, banyak pantai bagus. Surabaya panas, macet. Tapi bersihan Surabaya dibanding Jakarta. Tapi panas banget Surabaya tuh. Panasnya nggak masuk akal. Palembang juga sebenarnya boring. Makanya orang sana tuh lebih sering party. Karena nggak ada laut, nggak ada gunung Palembang itu. Pernah ke Bangka Belitung? Pernah. Aku Bangka Belitung aku pernah 3 bulan apa 2 bulan ya, aku lupa. Aku dulu tinggal sana zaman aku masih nge-DJ. Aku residen dulu di klub apa gitu, aku lupa. Terus aku pacaran sama orang, dia punya ini tambang apa sih? Tambang timah. Terus aku dibeliin HP BB dulu, HP BlackBerry. Yang aku lupa ya. Yang kayak gini loh, flat gitu. Slide itu HP BB apa sih dulu itu? HP BB apa itu namanya? Dibeliin HP BB itu tuh aku tuh. Tapi aku dibawa Torch ya, HP BB Torch. Jadi aku dibawa kan aku libur kerja kan. Aku dulu kan residen di klub lah. Terus akhirnya aku dibawa pas hari Minggu kan libur kerja kan, ya udah ikut yuk. Pas jadi malam Minggu tuh habis aku show DJ jam 3 selesai. Ikut yuk katanya, ikut ke tambang. Dibawalah aku nginep di tambang, guys. Nginep di tambang itu pondoknya kayak papan, atapnya daun kayak gitulah, pokoknya atap daun. Bawa nginep di sana tuh, tapi ada TV, ada AC. Nggak tahu pakai ini, kayaknya dia pakai apa sih mesin itu kalau dapetin listrik. Kayak gitu tuh. Dibawa aku sana, di Ewong aku di tambang itu. Tambang itu di Ewong. Aku demi BB tadi tuh kan, demi BB tots itu kan. Mau laku, padahal jelong loh. Jelong banget. Sumpah aku kalau ingat-ingat itu ya kayak aku bilang jelong loh. Yang punya tambang itu jelong, kurus kecil. Tapi karena memang BB tots yang ku kejar itu, ya udah maulah aku kan. Pergilah aku sana. Di tambang-tambang lah, di Ewong lah tuh, tambang-tambang itu. Bosnya dia, soalnya dia bukan anak buah, dia bos. Di Ewong aku, pas sudah di Ewong kan, besokannya langsung balik hari Minggunya itu, hari Minggu sore kita balik ke kota. Pas balik ke kota itu langsung
langsung dibawa ke toko handphone. Dan baru tuh kan, kata temanku, ih cok kali kau katanya, pulang-pulang dari pulang-pulang dari pulang-pulang dari Tamang kau kan bawa beta di belakang. Iya abang. Tambang aku di Ewong. Wih. Paling ke sungai itu pergi makan. Seru ya masa-masa dulu, ingat lagi. Hidupku tuh seru guys. Emang nge-lag. Hidupku tuh seru, bukan zaman dulu aja. Zaman dulu sampai zaman sekarang hidupku tuh selalu seru. Selalu seru karena gini loh. Aku selalu mindset dalam kehidupanku, aku harus bahagia setiap hari. Ya, aku setiap mau tidur, nih ya, percaya atau tidak, aku setiap mau tidur sama bangun tidur, aku selalu manifesting kayak gini, aku selalu berdoa. Ya, habis berdoa ya, habis doa tidur gitu kan, bangun tidur juga habis doa bangun tidur gitu. Jadi kayak aku selalu berdoa, selesai habis doa itu aku selalu bilang kayak gini, ya Allah, aku bilang itu kan, aku sehat, aku bahagia, aku bilang kayak gitu kan, rezekiku berlimpah, aku bilang uang dengan senang datang kepadaku, rezekiku datang dari segala penjuru. Jadi kayak aku selalu mindset di diriku seperti itu. Jadi aku bilang setiap aku disenangi sama banyak orang, aku disayangi sama banyak orang, setiap hari kehidupanku selalu bahagia, aku didekatkan sama orang-orang baik, setiap hari aku tersenyum. Jadi aku selalu manifesting setiap aku mau tidur sama aku bangun tidur, selalu seperti itu. Jadi setiap bangun tidur aku selalu, karena nggak, orang kan bangun tidur kan bingung kan mau ngapain kan. Kalau aku nggak, aku bilang udah Bismillahirrahmanirrahim, hari ini aku harus bahagia, hari ini aku harus tersenyum, hari ini aku harus makan enak. Itu setiap hari. Jadi aku nggak pernah ngerasa hidupku tuh nggak seru. Hidupku dari zaman dulu sampai detik ini pun hidupku selalu seru gitu loh. Karena bahagia atau tidak, seru atau tidak kehidupan kita ya, itu kita yang menentukan, bukan orang lain. Orang itu tidak pernah punya hak atas hidup kita, atas diri kita. Sama kayak tatoku ini nih. Kalian bisa baca tatoku itu ya. My mind is what I want ya. Pikiranku apa yang aku mau. My body is my rules. Tubuhku adalah peraturanku. My life is my choice. Kehidupanku adalah pilihanku. I love myself. Jadi tidak pernah ada siapapun yang berhak untuk menentukan kehidupan kita. Yang menentukan kehidupan kita bahagia atau tidak adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kalau misalkan kalian sampai saat ini kalian masih kayak, kok aku jauh jodoh ya, kok aku nggak pernah bahagia ya, kok aku nggak bisa dicintai sama orang ya, kok aku hidupku sedih terus ya, itu karena mindset kalian. Kalian setiap hari mindset di diri kalian, kok aku sedih terus ya, ya udah sedih terus, terima, karena memang itu pilihan kalian itu yang kalian pikirkan. Coba kalian pikirkan setiap hari, happy ya, kayak dari kalian ngirup lihat cahaya deh, aku pengen makan apa ya hari ini, aku pengen makan enak aku pengen makan yang aku suka gitu. Itu namanya mindset gitu. Jadi jangan pernah kalian punya mindset yang buruk, karena itu akan datangnya buruk juga kehidupan kalian. Mindset aja yang baik-baik. Setiap hari mau datangnya nanti Allah kasih, hari ini kalian entah misalkan kayak tiba-tiba kalian sedih, tiba-tiba kalian kesel atau apa, yang penting dari awal kalian mindset ya, kalian mindsetnya udah mindset yang baik gitu. Mak Wegom seperti yang maha terdepan, sih. Bun itu di LA, temanku si Okta tuh di Bun di LA. Jujur kalau misalkan kayak cerita seru, LA tuh banyak cerita seru juga, tapi banyak cerita yang menyeramkan juga gitu loh. Banyak cerita yang menyeramkan juga. Lombok Timur aku nggak tahu mana Lombok Timur, mana Lombok Barat, mana Lombok Selatan, aku nggak tahu. Aku taunya Lombok. Kos di Hayam Wuruk, apa kabar Mai? Udah dari zaman kapan tahu? Itu zaman aku sebelum ke Jambi. Kos itu tuh udah sengketa.
Masih hidup Egom. Ya kalau lihat aku sekarang masih hidup nggak? Jangan-jangan orang tuamu atau kau yang udah metong. Di Bun-Bun mah iya di Bun-Bun. Si Okta di Bun-Bun. Jadi setelah Meyesnya kedapetan setelah besoknya, setelah 1 hari. Lombok Utara termasuk Gili Terawangan. Oh iya, ya kalian lihatlah di VT ku yang viewernya sampai juta-jutaan itu. Gimana? Di sana. Donat Pingkan Mambo. Makasih. Amin, makasih doanya. Mak udah dideportasi Amerika. Coba kau cari dan kau keluarkan buktinya kalau aku pernah dideportasi dari Amerika. Ya. Dideportasi dalam hal apa dulu? Aku tidak pernah punya kriminal record di belahan dunia manapun. Itu pertama. Kedua, aku tidak pernah masuk penjara dengan kasus apapun di luar negeri atau di Indonesia bahkan. Ketiga, aku tidak pernah dideportasi dari sebuah negara. Ya. Kau boleh cari. Kalau misalkan ada, kau kasih 50 juta cash detik ini juga. Ya, kalau aku dideportasi dari Amerika. Ya, karena untuk apa aku dideportasi? Pertama, aku tidak melakukan kesalahan di sana. Kedua, aku bukan warga negara sana. Atau ketiga, aku bukan pemilik asylum atau visa perlindungan di sana. Jadi tidak ada yang akan dideportasi. Apa? Si kakek bilang gitu ya. Kalau misalkan emang kau disuruh makan teongnya, berarti kau makan juga dong. Ya kan? Sekarang kau percaya omongan orang yang kau tidak pernah kenal, kau tidak pernah tahu, tapi kau percaya dan kau mention sama orang. Berarti kalau misalkan kata kakek, kau harus makan teongku, ya, kau harus ngesong kekesku. Berarti kau lakukan dong. Kapan umroh Wegom? Yang pasti aku mau umroh itu aku mau lepas implanku dulu, ya, suatu saat nanti insya Allah. Di saat aku udah siap, karena umroh itu bukan mainan. Aku mau di saat aku umroh itu ibadahku dengan Allah. Ya, aku tidak mau umroh dengan cara sebagai seorang perempuan, tidak. Ya, biarkan ibadahku dengan Allah dan aku akan kembali seperti fitrahku di saat aku beribadah. Sampai detik ini pun kalau misalnya aku sholat, aku pakai peci, aku pakai sarung, aku tidak pernah pakai mukena. Gitu loh. Jadi jangan kau tanya kapan aku umroh. Mamaku aja udah umrohin 2 kali. Ya. Jadi jangan kau tanya aku kapan aku umroh. Hari ini atau besok aku mau umroh pun aku mampu. Aku punya duit, ya. Jadi bukan karena aku nggak mau, bukan karena aku nggak mampu, ya. Tapi aku belum siap. Mamaku aja udah umrohin 2 kali. Kak Gaby lagi di mana sih? Aku lagi di Thailand, sayang. Nanti pasang lagi implannya. Iya, aku nggak bilang aku mau jadi laki-laki, enggak. Aku tidak pernah bilang seperti itu. Jadi aku nanti kalau aku mau umroh, aku rencana tahun depan tuh aku mau lepas implan. Implanku mau aku lepas. Jadi setelah aku lepas, aku rencana mau istirahatnya 1 tahun. 1 tahun untuk ngebalikin tekstur skinnya itu ke ke daging. Jadi kulitnya itu disatuin dulu ke daging. Habis itu nanti insya Allah kalau misalkan tahun depan aku udah siap, implanku udah lepas, aku rencana pengen umroh gitu kan. Rencana aku mau umroh sama mamaku berdua. Nah nanti kalau misalkan udah pulang umroh atau aku udah ready, ya setelah 1 tahun atau misalkan 1 tahun aku enjoy tanpa implan, ya aku nggak mau pasang lagi. Tapi kalau misalkan aku nggak pede dengan dadaku tanpa implan, ya mungkin aku akan pasang lagi tapi dengan size yang lebih kecil. Mungkin 300 cc karena saat ini kan aku 600 cc. Mungkin aku ganti jadi 300 cc. Mungkin aku ganti jadi 300 cc. Amin. Alhamdulillah semoga umrohnya nular, Kak. Of course, kita harus manifesting, sayang. Segala hal baik itu kita manifesting, nggak apa-apa. Jangan manifesting hal-hal yang buruk. Ya kayak komen-komen tadi itu orang-orang netizen yang hidupnya nggak bahagia, yang hidupnya menderita, yang hidupnya penuh masalah, yang hidupnya
penuh kebusukan hati, yang hidupnya penuh penyakit hati. Nah itu yang seperti kayak gitu tuh, itu dia setiap hari itu pasti yang buruk-buruk dalam kehidupannya. Karena apa? Di saat kalian mengetik hal buruk, itu berarti kalian manifesting untuk diri kalian sendiri, untuk kembali ke diri kalian sendiri. Jadi di saat kalian ngatain orang miskin, itu akan kembali ke diri kalian sendiri. Di saat kalian menghina orang, itu nanti hinaan itu akan balik ke diri kalian sendiri. Mungkin tidak detik ini, tapi mungkin besok atau lusa, kita nggak pernah tahu, ya. Karena setiap apa yang kalian ketik, setiap apa yang kalian lakukan, itu dicatat sama malaikat. Ya, itu dicatat sama malaikat. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan ketikan kalian, hati-hati dengan ucapan kalian. Setiap hal apapun yang buruk-buruk kalian lakukan kepada orang lain, itu dicatat sama malaikat. Ya. Padahal dirimu sering ngatain orang miskin, kau tunjukin videonya. Kalau misalkan kau bisa ngasih buktinya, kau kasih 50 juta cash detik ini juga. Kakak semoga cepat taubat, amin. Aku nggak bilang aku pengen taubat, tapi pasti aku pengen menjadi orang yang lebih baik dan pasti jadi orang baik, gitu kan. Taubat itu bukan suatu hal yang gampang diucapkan, guys. Jadi bukan suatu hal yang gampang diucapkan dan bukan suatu hal yang gampang dilakukan. Karena kalau di saat kalian udah berucap, aku pengen taubat, gitu kan. Aku pengen taubat. Kalian harus siap. Apalagi kayak aku ya, yang udah transgender kayak gini, yang udah potong gitu kan, udah potong bawah semuanya. Di saat aku mengucapkan taubat, aku harus siap lepas implanku, cepak rambutku, harus siap berpenampilan seperti laki-laki. Karena taubat itu bukan hanya dari mulut, taubat itu dari apa yang kita lakukan, hal-hal buruk yang tidak diterima sama agama kita, itu harus kita balikin lagi nih, harus balik lagi ke fitrah kita. Gitu loh. Aku nggak mau tobat itu hanya dari mulut. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak butuh pengakuan dari orang lain. Gaby ini sekarang bagus loh, agamanya bagus loh, dia udah tobat. Enggak, aku nggak butuh validasi. Aku tidak butuh validasi. Lu mau ngejudge gue buruk, monggo. Lu mau ngatain gue jelek, silahkan. Lu mau ngatain gue kafir, bodoh amat ya. Karena yang tahu kehidupan gue, tahu ibadah gue bukan kalian. Cuma gue sama yang di atas, sama orang-orang terdekat gue. Sedih gak ketemu Jenny? Jenny udah pulang sayang. Jenny udah pulang ke Kambodia. Karena Jenny itu bukan orang Thailand. Jenny itu orang Kambodia. Halo Kak Gap, gimana kabarnya? Kak Gap ini usia berapa sih dari dulu? Gini mulu gak tuh? Aku 40. Alhamdulillah aku sehat sayang. Jangan tantrum wegom. Malu udah mau 40, kapan dewasanya? Kapan gue tantrum? Lu bisa bedain gak mana tantrum, mana bercerita? Tantrum itu kayak, hei lu ya gini, itu tantrum. Makanya lu sekolah yang bener ya. Masa lu kalah sama gue yang SMP aja gak lulus? Gue SMP aja gak lulus loh. SMP kelas 2 aja gue berhenti, gue kabur dari rumah. Masa gue lebih pintar? Bisa membedakan mana yang tantrum, mana yang marah, mana yang bicara, mana yang bercerita. Lu harus bisa membedakan. Makanya hidup itu jangan selalu negatif ke orang lain. Jadinya otak lu gak smart ya. Jadilah orang yang smart. Karena di saat kalian smart, itu kalian bisa masuk dalam segala lingkungan. Kalian bisa diterima sama banyak orang. Kalian bisa beradaptasi dengan segala suatu hal. Jadi harus pintar. Kalau tantrum itu gue, lu ya, itu tantrum. Ya, itu tantrum. Kalau gue bercerita kayak gini, ini bercerita. Gue nggak pakai emosi. Gue bercerita tentang ibadah gue bercerita tentang kalau gue mau tobat seperti apa. Tantrum sama gue bercerita itu beda. Beda, ya. Nggak bisa bedain mana sama orang cerita, sama orang tantrum. Iya, makanya lu bergaul-gaul deh. Jangan main di sosial media terus. Ya, lu ketemu sama orang, serap ilmu yang baiknya, serap segala suatu hal yang baik dari orang lain. Apa yang menurut lu ini bagus nih gitu loh. Lu belajar dari orang lain, mulai dari belajar etika, belajar personality dan lain-lain. Lu harus belajar gitu loh. Kalau misalkan kita udah bego, kalau misalkan kita terus mindset diri kita bego dan kita berperilaku bego, kita akan terus-terusan jadi orang bego. Jadi di saat kalian bego, kalian harus belajar untuk bisa jadi pintar. Belajar itu bukan hanya di sekolah, tapi di saat kalian ada di lapangan. Bertemu banyak orang pintar. Oh, belajar bisnis. Ini orang nih bisnis, ketemu ngomongin bisnis.
serap ilmunya. Oh berarti bener nih ilmunya kayak gini. Oh berarti kalau aku mau berbisnis kayak begini, kayak begini, kayak begini. Sama hal suatu hal misalkan kayak bahasa Inggris. Kayak dulu aku nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa aku sekarang bisa bahasa Inggris? Karena aku belajar. Aku mau belajar di saat orang ngomong bahasa Inggris. Oh kini aku dengerin. Aku cek Google Translate. Kalau misalkan kayak aku nonton film, aku nggak ngerti. Aku aktifkan teksnya. Kalau misalkan aku nggak ngerti suatu hal, aku tanya sama temanku yang bisa bahasa Inggris. Ini apa sih artinya? Ini penyebutannya kayak gimana sih? Ini pronunciationnya kayak gimana sih? Belajar. Itu namanya ilmu. Jadi jangan lu setiap hari itu ngelakuin hal yang buruk, akhirnya mindset di pikiran lo dan ke tubuh lo dan ke personality lo jadinya bodoh, dongo. Ya, jadi kita kalau udah bodoh, jangan pernah terus-terusan jadi orang bodoh gitu loh. Kalau kita bodoh, setidaknya kita belajar. Kita belajar, kita cari tahu, kita jangan jahat sama orang. Aku lagi di Bangkok, lagi di Thailand. Duduk rapi, KGB lagi minum buku pensil. Guys, segala sesuatu hal apa yang aku ceritain, apa yang aku obrolin, apa yang aku posting, itu kalau misalkan yang emang menurut kalian baik, kalian boleh kalian contoh. Tapi segala sesuatu hal yang nggak baik, jangan pernah kalian contoh. Nah makanya aku kan kadang-kadang aku cerita kayak aku cerita ngewong, cerita ini. Kalau misalkan emang kalian emang pekerjaan kalian dalam lingkungan itu ya kalian mau belajar silahkan serap. Tapi kalau misalkan kalian kehidupan kalian bukan dalam suatu hal yang aku bahas atau aku ceritakan, jangan diserap. Anggap aja itu lucu-lucuan, anggap aja aku lagi ngedongengin kalian, anggap aja aku lagi ngelawak gitu loh. Jadi segala suatu hal jangan pernah kita buat ribet. Ya, hidup itu sesimpel itu. Jangan pernah kita mempermasalahkan suatu hal yang kok dia ngomongnya kayak gitu sih? Nggak bermanfaat nih live-nya nih, ngebahasnya ya, nggak jelas kayak begini. Kalau emang kalian ngerasa itu nggak bermanfaat, tinggalkan sayang, ya. Ada pilihan live, kalau nggak unfollow, kalau nggak block. Sesimpel itu, hidup itu sesimpel itu. Waktu itu pernah papasan di bandara, wangi banget kak. Pengen tanya parfum apa, tapi aku malu. Aku parfumku tuh, aku banyak sih, aku suka campur-campur. Aku banyak pakai parfum lokal. Parfum lokalku tuh, aku pakai parfumnya Melanie Ricardo. Apa sih namanya itu? Lupa aku. Yang warna putih. Pokoknya parfum Melanie Ricardo lah, warna putih. Sama aku pakai parfum ini juga. Nih untuk daily aku pakai ini Mine. Untuk daily aku pakai parfum ini Mine sama parfum Crusita. Sama pakai parfum Crusita untuk daily. Tapi kalau misalkan aku untuk pergi party, aku pakai parfumnya yang aku campur. Parfum Dubai dulu, parfum Arab. Habis parfum Arab seluruh badan, seluruh baju, baru aku pakai yang bagian inti-intinya kayak di sini, kayak di sini, kayak sini, pakai yang mahal, entah Dior, kalau enggak apa namanya Aqua di Gio, kalau enggak Chanel gitu loh. Jadi kalau parfum mahal itu enggak harus yang kita seluruh badan tuh kita cukup pakai parfum murah aja, parfum biasa. Parfum Arab apa kakak? Aku beli, aku suka sih kalau parfum Arab, aku nggak tahu brand-brandnya ya. Aku beli kalau yang wanginya enak, aku beli gitu loh. Jadi aku nggak tahu brand-brandnya karena parfum Arab itu kan banyak banget ya, banyak banget. Gimana menyikapi juara Miss International Queen 2025 yang nggak dianggap sama teman-temannya kak? Aku nggak tahu, tapi menurut aku dia deserve gitu kan. Menurut aku dia deserve untuk menang gitu. List parfum Arab mak, aku nggak tahu nama brand-brandnya. Aku beli asal beli aja gitu. Yang penting enak baunya, beli gitu. Dan harganya pun bervariasi. Ada yang aku beli harganya 400, ada yang aku beli harganya 600, ada yang aku beli harganya hampir 2 juta, ada. Aku suka wangi, aku suka wangi fresh, manis sama seksi. Ya, kalau seksi aku pakai kalau aku mau keluar malam. Kalau manis aku pakai itu kalau siang. Setiap habis mandi aku pakai manis. Tapi kalau untuk yang fresh aku selalu pakai kalau aku mau olahraga, kayak aku mau nge-gym atau apa, aku selalu pakai yang fresh gitu loh. Parfum fresh yang lokal brand apa internet, apa yang high brand?
Mak sekarang kerja apa Mak? Aku nggak kerja tapi uang masuk setiap bisa bilang setiap harinya, bisa bilang setiap bulannya, bisa bilang setiap minggunya. Jadi aku nggak pernah kerja, aku nggak kerja, aku punya staff ada sekarang, staffku tuh sekarang ada 6 orang. Mereka yang handle sosial media, mereka yang handle kayak kayak toko orenku, mereka yang apa ngehandle barang-barangku, jualanku kayak Vesta Slim Herbal, Vesta Detox Tea, apa namanya dan banyak produk-produk yang lain. Terus aku punya travel agent juga, aku rentalin villa, aku jual beli villa juga yang keuntungannya sharing sama orang ya. Terus aku ambil ada keuntungan juga sewain motor-motor orang, sewain mobil-mobil orang di Bali. Jadi ya seperti itu. Jadi aku tidak bekerja, aku cuma di rumah. Olah kalau misalkan aku butuh uang, Olah transfer 5 juta ada, Olah transfer 20 juta ada gitu. Jadi Olah yang ngatur semua keuanganku. Sama afiliatku juga. Benar. Mak telateni affiliate, aku telateni affiliate, aku selalu narik setiap minggu itu kadang 2 juta, kadang 4 juta. Kemarin pas yang puasa aku pernah narik dalam 1 minggu itu narik 5.800.000 afiliatku. Kemarin baru aku lagi narik 2 hari yang lalu aku narik dari affiliate itu 1 minggu itu 2.280.000. Lumayan ya, lumayan sayang. Makanya kalian lihat setiap postinganku itu ada keranjang kuning. Kalian belanja ya. Ini ada di keranjang kuningku juga. Tapi aku nggak tahu keranjang kuning ini. Ini juga aku mau bahas. Yang punya Mind tolong dong. Aku kan punya keranjang kuning nih. Parfum ini. Tapi sekarang keranjang kuningnya hilang. Jadi mereka yang hapus sendiri. Gitu loh. Nggak boleh. Kalian bisnis jangan curang kayak gitu. Kalau misalkan kayak orang ya, kayak entah apa namanya affiliate yang udah buat konten terus masukin barang kalian dalam keranjang kuning, jangan pernah kalian hapus. Ini buat yang Mind ya. Mind tolong dong gitu loh. Jangan kayak begitu. Kemarin karena pernah dibahas juga sama Om Polos. Jadi bukan ini, ada brand lain juga kayak gitu. Udah dimasukin keranjang kuning, tiba-tiba mereka hapus keranjang kuningnya gitu loh. Udah dibuatin konten bagus-bagus, profesional gitu. Jadi tolong, karena affiliate itu di saat bikinin kalian konten atau apapun, mereka tuh pikirin konsepnya gitu loh. Apa yang mereka mau posting, apa yang mereka ini gitu. Jadi jangan sampai apa namanya kalian orang udah promosiin, udah posting produk kalian udah diliatin kayak gini, terus keranjang kuningnya kalian ilangin gitu. Warung makannya masih operasi enggak? Momski enggak. Tapi kalau misalkan ada orang yang mau cuci-cuci uang boleh ya. Boleh. Karena sewa ruko di sana jujur di Bali itu mahal banget. Karena aku baru habis sewa ruko kemarin di Bali nih. Insya Allah bulan depan itu butikku grand opening. Alhamdulillah ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah aku bisa buka lagi toko di Bali, tapi aku butik. Ya, jadi kalau di butikku itu ada baju ready to wear, ada yang baju yang bisa custom, ada yang eksklusif gitu loh. Yang custom itu eksklusif. Jadi harus PO dulu 4 sampai 5 hari baru jadi. Tapi yang ready to wear juga ada gitu loh. Dan barangnya semuanya itu bagus-bagus. Ma masih minum Vesta Slim nggak? Masih, aku bawa kemana-mana nih. Tuh. Aku selalu bawa kemanapun, jadi setiap habis makan aku langsung minum ya. Nggak mungkin enggak sayang, ini produkku sendiri dan aku pakai sendiri dan aku buktikan sendiri. Kalian bisa lihat lenganku kecil, kalian bisa lihat perutku tipis tuh. Ya kan? Jadi selalu bawa kemanapun aku pergi dalam tas. Kisaran harga berapa mak bajunya? Bajunya kisaran dari harga mulai dari 300 ribuan ya. Kalau misalkan kayak ready to wear itu harganya dari 300 ribuan. Nanti baju-baju kayak kaos-kaos kayak gini ini bakal ada aku jual juga di tokoku ya. Ready to wear itu baju-baju yang aku beli kayak di Bangkok, dimana itu ready to wear. Kalau yang eksklusifnya itu sistem custom gitu, custom. Jadi kayak aku posting model, udah model bajunya kayak gini, jadi orang mau pesan itu eksklusif. Itu yang dibuat itu hanya 10 item, hanya 10 item satu model gitu. Jadi tidak pernah lebih. Jadi orang yang pakai model itu hanya 10 orang aja gitu loh. Semuanya ada baju party, ada ready to wear untuk daily, ada bikini, ada tas juga. Nah, tas alhamdulillahnya aku kemarin baru dapat orang yang kita lagi mau kerja sama, dia punya pabrik tas dari kulit asli, kulit kambing, kulit sapi, kulit ular gitu kan.
Jadi kita kerjasama, aku bikin brandku sendiri tasnya. Jadi kemarin itu kita baru meeting online. Nah nanti aku balik ke Bali ini, aku datang ke pabriknya, kita langsung meeting meeting langsung. Terus aku ngeliat produksi pembuatannya semuanya. Itu nanti akan akan pakai brandku sendiri gitu. Kenapa kirim Luna aja sih ke Miss Queen? Percuma sayang, ya. Miss International Queen itu nggak butuh yang terkenal. Miss International Queen itu butuh orang yang punya public speaking yang bagus, punya advokasi, dan punya dan bisa bahasa Inggris, gitu. Jadi di saat kamu terkenal, followermu kurang terkenal apa lagi Milen? Kurang terkenal apa lagi aku? Tetap aja unplace. Jadi nggak bisa. Kulit bebong ada kak? Nggak ada lah. Kau pun ada gila-gilanya. Aku live sesuka-suka aku. Kadang aku mau live. Kadang aku nggak live, ya nggak live gitu. Tapi Kesha Doll kok unplace? Ya makanya aku bilang tadi. Ya Miss International Queen itu nggak butuh yang terkenal. Dia butuh yang public speakingnya bagus, yang bahasa Inggrisnya cus, terus yang punya personality yang baik, terus yang punya kualitas queen di atas rata-rata mereka gitu kan, yang pasti yang tinggi gitu. Heran sih minimal Milen masuk first cut. Nggak bisa sayang, karena attitude juga penting. Ya di beauty pageant, kalau kamu attitude kamu nggak bagus, itu nggak akan bisa. Mau masuk first cut kayak, mau apa kayak nggak akan bisa ya. Karena di saat karantina, Milen itu nenteng pacarnya terus-terusan. Karantina tuh Milen nggak pernah lepas dari pacarnya, dan itu tidak boleh, itu masuk penilaian. Dari kamu nginjekin kaki ke hotel karantina, itu udah langsung dinilai sama juri. Udah langsung ada juri ya. Jurinya siapa? Gitu kan, jurinya itu Chevron ya, Neni, tembok, kasur, lantai itu jadi juri. Miss Kuba aja bad attitude personal ya, dia nunjukin bad attitude-nya pas di saat udah masuk ke top 3 gitu loh. Di saat karantina dia nggak nunjukin dia bad attitude. Waktu itu Kesha udah mikir bakal place tidaknya ya, makanya aku bilang beauty pageant itu misteri, nggak bisa segala sesuatunya juga, dan yang penting juga harus ada duit ya. Di beauty pageant tuh harus ada duit. Kalau kalian nggak punya uang ya susah gitu lah. Apalagi Miss International Queen. Miss International Queen itu kalau kalian bisa tahun depan kalian bisa nyariin sponsor besar, atau kalian bisa mau sponsor ya, mereka bisa masukin kalian on top, masuk top 6 atau top 3 atau bahkan winner gitu loh. Kak gua gedek sam kak kak gua gedek Ban Viti sama temep kelompok gua nggak mau kerja. Enaknya diapain ya? Maksudnya apa sih? Nggak ngerti aku mau ngomong apa. Jual gin dulu buat jadi sponsor ya kan? Makanya nggak bisa guys. Aku udah tahu, makanya bingung. Komisi Internasional ini bingung gitu loh. Mau ngirimnya kayak gimana pun susah. Untuk masuk ke placementnya itu susah. Diano mak duitnya banyak. Diano nggak mau, dia udah nggak mau beauty pageant. Dia lebih fokus ke bisnis. Diano itu sekarang dia lagi bangun semi apartemen di Singkawang. Itu sekarang udah jadi 10 pintu. Ini lagi dibangun lagi. Terus dia bangun rumahnya. Bangun rumahnya itu besar banget. Ada kolam renangnya juga di Singkawang. Aku bisa ngantar operasi. Ini aku lagi nungguin orang, pasienku tanggal 10 datang sama tanggal 16 datang. Aku masih ada 1 slot lagi untuk ngantar OP. Temen si Jess Labares pernah juara 1 kak. Siapa?
Dia lontong sayur mak, melalang buana ke kemana-mana. Dia nggak ini pun pacar dia yang orang Dubai itu pun kaya. Pacar dia yang orang Dubai itu kaya, tajir melintir. Aku saksi hidup, Mak Janet saksi hidup. Ya, kalau dia sekali ketemu tuh dikasih berapa ratus juta dan Dianu tuh disuruh kuliah, disuruh sekolah lagi. Cuma Dianu nggak mau, katanya buat apa mak aku kuliah katanya, yang ada buang-buang duit. Karena di Indonesia kan percuma, kalian kuliah, kalian dapat title, kalian nggak bisa kerja juga. Mau jadi apa coba? Kecuali kalian kuliah ngambil kedokteran. Bisa kayak Allegra Walker, Ayung, itu bisa jadi dokter trans. Terus kalau enggak kalian jadi lawyer. Nah, itu bisa kalian kerja di Indonesia. Kalau enggak farmasi. Kalau farmasi kalian kuliah ya trans ya, ini untuk trans ya. Kalau trans kalian kuliah ambil farmasi, kalau kalian punya uang, punya modal, kalian bisa buka apotik, beli franchise. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian kuliah ngambil ekonomi, ngambil apa, nggak akan bisa jadi apa-apa. Ya, Olin itu sarjana ekonomi. Karin itu sarjana apa ya, Karin ya? Nggak bisa, ujung-ujungnya apa? Jadi lontong sayur. Ya, banyak lagi yang sarjana. Anya itu sarjana apa ya Anya ya? Jadi lontong sayur juga. Nggak bisa, di Indonesia nggak bisa guys. Untuk trans tuh nggak bisa. Jadi percuma. Daripada kalian kuliah ngabisin uang, nggak usah. War itu nggak usah kuliah lah. Nggak usah kuliah. Kalau kalian mau kuliah pun ya, kalian kuliah ngambil itulah. Dokter, kalau nggak dokter, lawyer. Kalau nggak farmasi. Sakit pinggang aku ah. Anya trans juga mak. Anya mana nih? Jesla Bares dari Filipina kak, dia nggak menang. Jesla Bares kan tahunku, dia cuma top 6. Olive itu trans lah. Terus kau pikir perempuan dia, terus join Miss International Queen. Ayana bukan Ayana, Anya. Ayana itu perempuan, punya anaknya ganteng banget. Aku pegel banget guys. Aku mau nyender ya. Jadi Mak Gap bakal ngambil lisensi 2026. Insya Allah, karena aku kemarin di email lagi disuruh ngirim. Stasia Lele mana kak? Stasia di Amerika. Mak tips dapat bule royal tanpa hohe, mana bisa? Kau mau dapat duit, mau dapat yang royal, tapi kau nggak mau hohe, ya nggak bisa lah. Mimpi sayang, mimpi kau, ya mimpi. Mana ada? Hari gini orang ngasih duit tanpa hohe, nggak ada. Kalau zaman dulu iya mungkin ya. Zaman dulu aku tuh sering dikirimin untuk bayar apartemen. Zaman dulu ya dikirimin uang sampai 100 juta. Pernah. Nggak buat hohe. Cuma PCS aja gitu kan. Cuma PCS aja. Makanya sampai kata Mak WD, kau dukunmu bagus sekali kata Mak WD. Dulu tuh enak guys. Dulu jujur enak banget zaman aku masih tong pewong. Sekarang udah nggak ada. Sekarang orang udah ngerti, udah pinter. Laki-laki udah pinter sekarang, nggak kayak dulu. Dulu lekong masih bisa dibego-begoin. Kita buat status aja dulu ya, status di WA ya. Buat status kayak gitu kan, di di Wawa. Kita buat, aduh sakit, aduh pusing atau apa, pasti langsung mereka komen tuh. Kenapa beb? Nah, kan abang-abang zaman dulu kan abang-abang koko-koko. Zaman aku dulu itu trikku. Teman-temanku tuh semua aku ajarin kayak begitu. Kalian pinter-pinter buat status sedih-sedih. Aku kalau sama cowok nggak pernah aku jual kebahagiaan. Aku sudah kenal cowok dari zaman dulu ya, sampai ada dulu mantanku ya orang Surabaya ya. Kamu ya dulu ya kita kebahagiaan, karena kan memang itu trikku. Aku nggak pernah cerita yang sedih, yang bahagia. Aku bilang, aku nih tulang punggung keluarga. Aku bilang, aku nih lahir besar dari keluarga apa susah. Aku bilang dari keluarga miskin. Aku bilang kayak gitu kan. Jadi aku tuh harus butuh uang banyak untuk ngidupin keluargaku. Aku sekolahin ponak-ponakanku. Lekongan lulu. Kita tuh jangan ninggi guys sama laki. Jangan pernah ninggi. Merendah. Laki-laki tuh suka merendah. Nah kalau sekarang beda ceritanya. Kalau sekarang itu bedanya konsepnya itu mereka tahu aku hardworking. Jadi lekong-lekong tuh tahu. Jadi mereka bilang
kamu nggak pengen apa namanya punya pasangan serius? Aku selalu bilang tuh pengen sih, cuma kan aku butuh butuh uang untuk biaya hidupku, untuk bayar karyawanku, untuk keluargaku. Jadi konsepnya udah berbeda. Konsepnya itu bukan orang miskin yang harus ngidupin keluarga, tapi konsepnya aku independent woman tapi aku harus ngidupin keluarga gitu loh. Jadi value-nya naik. Kalau dulu kan gak ada value tuh. Dulu tuh aku bodo amat. Aku mau dianggap murahan, dianggap rendahan, dianggap apa kek. Yang penting aku dapat duit. Kalau dulu. Kalau sekarang beda. Sekarang bedanya itu konsepnya itu bervalue tapi butuh uang. Gitu. Jadi sekarang itu kok kamu capek-capek terus sih kerja? Ya gimana? Kalau aku nggak kerja capek, kalau aku nggak akan dapat uang. Aku bilang sementara aku butuh uang untuk biayain keluargaku, keponakanku. Aku bilang kayak gitu. Jadi independen nih gitu kan, independen apa namanya hard worker gitu. Jadi kayak gitu konsepnya sekarang bervalue. Bisa, tapi tetap hohe-hohe juga ujungnya. Jadi kalau sekarang kalian pengen dapat sesuatu tanpa hohe-hohe nggak bisa sayang. Mimpi itu namanya, ya. Lekong itu ngeluarin sesuatu pasti maunya hohe-hohe dulu. Nah, pas di saat hohe-hohe itu kalian bikin dia keendulan, bikin dia, jatuh cinta sama kalian gitu kan. Ternyata apa namanya bengkel bubutnya ini cucok ya gitu kan, bengkel bubutnya ini cucok ya, ketok magicnya ini cucok ya gitu kan. Aku dibuat endul, dibuat jatuh cinta dulu. Abis ngewong itu jangan langsung ditinggal ke kamar mandi, enggak, jangan ya. Abis ngewong itu peluk-peluk dulu, ulus-ulus dulu, cerita-cerita dulu, terus tanya dia, can I give you a little bit massage? Pijitin dulu pundaknya, kakinya atau kepalanya, kayak gitu. Buat laki-laki itu ngerasa nyaman di sisi kalian. Ya. Jangan habis ngewong langsung ke toilet, habis itu langsung kalian belakangin. Udah aku capek baby, aku mau tidur. Nggak bisa lah. Konsep yang dicintai kayak begitu nggak akan bisa sayang. Ya, nggak akan bisa. Kak, Ani-Ani kenapa mau sama Mokondo? Karena Ani-Ani itu butuh kasih sayang. Dia sama Koko-Koko kan istri orang kan nggak mungkin bisa dapat kasih sayang nonstop. Tapi kalau sama Mokondo kan Mokondo karena Mokondo nggak punya pekerjaan, jadi Mokondo itu bisa memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih sama Ani-Ani. Makanya Ani-Ani kebanyakan itu nyimpen Mokondo gitu loh, karena Mokondo itu kan nggak punya kerjaan, namanya juga Mokondo nggak punya kerjaan, jadi kerjaan dia itu hanya kayak tiap hari nyemangatin, semangat ya sayang ya, jangan capek-capek ya gitu kan, jangan capek-capek ya, ya kamu dibelai-belai, dikasih perhatian, seneng lah. Pewong, kalau pewong ani-ani kayak gitu kan kebanyakannya kan butuh perhatian. Makanya terciptanya ani-ani dapat gaji dari gadunnya, terus mau kondonya dapat gajinya dari ani-aninya. Kan konsepnya kan simbiosis mutualisme. Kayak gitu. Mak ada berondong nggak? Nggak. Nggak suka berondong aku. Mak aku mau. Aku nggak bisa relationship sama orang yang overprotective. Mak ndak liburan lagi. Ini aku lagi di planet sayang. Mak sekarang uh, you be my girlfriend atau you be my boyfriend, enggak, let's we are in relationship or something like that, enggak gitu loh. Tapi kayak kita sayang-sayangan, kita saling ngasih kabar, kita kayak ngasih perhatian, tapi nggak pernah ada yang oh ya udah kau pacarku ya, kita jadian ya, kita pacaran. Nggak, aku nggak pernah kayak begitu guys,
Nggak pernah kayak gitu aku relationship ya ngalir aja gitu loh, ngalir aja. Nggak pernah ya udah berarti kita pacaran nih ya, nggak, bukan kayak bocah, aku nggak bisa kayak bocah-bocah kayak gitu. Mak bule kenapa kalau cewek Indo yang kenapa suka cewek Indo yang jelong? Karena low maintenance. Bule itu jarang mau sama yang cantik-cantik karena kalau yang cantik itu high maintenance. Kecuali bulenya tajir, bulenya tajir, dia CIO, dia punya company, dia punya banyak duit, dia rata-rata nyarinya yang cantik. Ya pasti itu rata-rata 99% pasti nyarinya yang cantik. Tapi kalau bule yang dia masih bekerja sama orang, masih kerja di company orang, dia punya uang tapi bukan nggak tajir melintir, dia pasti nyarinya yang jelong-jelong. Kenapa harus yang jelong-jelong, Mak? Ya karena low maintenance, karena peong jelong ini kan nggak butuh treatment, nggak butuh operasi, nggak butuh pakai barang-barang branded. Nah, bule suka gitu loh, karena bule itu tipe orang yang nggak suka ngebuang uang sembarangan yang nggak jelas gitu. Tapi kalau uangnya udah berlebih-lebihan, dia udah kaya, pasti nyarinya yang cantik. Kayak bule-bule Rusia tuh, yang dia nyari uangnya easy, mungkin dari nge-scam atau dari jadi hacker atau dari jadi IT atau apa yang gajinya besar atau penghasilannya besar, pasti nyarinya yang cantik gitu loh. Dan mereka pasti ceweknya pengen OP tetong, dimodalin kasih uang. Ceweknya pengen OP ini, dimodalin kasih uang. Ceweknya dibeliin barang-barang branded kayak gitu. Gaby pacaran aja sama Udun, malin kundang dong. Mak pernah sama Indo nggak? Dulu aku sama Indo terus. Sebelum aku bisa bahasa Inggris. Kalau sekarang aku udah nggak bisa sama lokal, guys. Masih banyak. Kemarin ada yang temongku yang lama banget ya, yang aku pernah ke kebun sawit di Medan ya. Aku pernah pergi sampai aku culainya aku apa BO-nya pergi ke Medan, aku ke kebun sawit nyampe di sana nggak diewong, dia cuma nyium-nyiumin kakiku, jempolku tuh harus pakai nail art sesuai sama request sama dia, warnanya semuanya. Abis itu dikasih duta, abis itu dia kelewong, udah. Abis itu aku disuruh pulang lagi, pergi berangkat lagi ke bandara lagi, balik lagi ke Jakarta. Nah kemarin tiba-tiba ngechat aku, Gaby katanya apa kabar. Berarti dia udah tahu aku cong ya sekarang ya. Iyalah, nggak mungkin nggak. Sekarang kan aku udah ini kan. Terus udah kayak gitu ngechat aku, masih ingat nggak sama saya katanya. Dulu kita pernah ketemu, kamu pernah saya undang datang ke Medan. Terus aku balas dong, aku bilang pernah datang ke Medan karena aku nemuin Temong cuma ke Medan cuma 1 kali. Aku bilang aku ke Medan sering. Aku bilang kita ketemu di mana dulu nih. Kamu pernah katanya saya undang datang pergi ke kebun sawit. Dia bilang oh dia bilang boleh nggak minta nomor WA-mu, masih nomor WA-mu yang lama nggak aktif. Dia bilang kayak gitu kan, karena kan memang kayak gitu kan, karena kan memang handphoneku yang satunya itu kan kalau di luar negeri aku jarang aktifin kan. Nanti ini jemput ya katanya, ada driver jemput. Pas aku kok perjalanan jauh kali sampai aku tidur, mana aku demam waktu itu. Pas aku tidur sampai aku terbangun lagi, kok nggak nyampe-nyampe, kok di hutan aku udah goni-goni kan, cuma kan duit udah di tanganku kan, udah transfer kan, kok ke hutan ini, aku bilang ternyata aku dibawa ke kebun sawit. Jadi di kebun sawit di Medan itu ada kayak losmen gitulah, ada penginapan gitu. Disitulah aku dibawa situ, dia cuma colai terus dia nyium-nyiumin cumi-cumi kekesku, dia request aku pakai kutek warna apa waktu itu ya, merah apa-apa gitu. Udah dia colai kelewong, udah selesai kelewong dia balik lagi nggak tahu dia balik kemana lagi. Udah dia bilang ya udah driver udah ready ya, bentar lagi
Sekarang udah redup mak bintangnya. Sekarang udah nggak jadi bintang lagi sayang. Kan udah nggak di Jakarta, udah nggak fokus ke dunia perani-anian lagi. Masih sekarang ani-ani, tapi mak sekarang mak kalian nih ani-aninya sama Inter lokal, nggak lagi main sama lokal-lokal. Mak penasaran pernah sama orang Manado? Pernah lah. Pernah lah aku sama orang Manado, orang Ambon, orang Papua, orang Jawa, orang apapun udah pernah. Nggak basyul. VV emak kalian nggak basyul. Low bad handphoneku. Nggak basyul VV emak kalian sekarang kalau sama lokal. Ya kan kalau dulu VW makanya di Basyu gitu. Basyu banget. Kalau sekarang nggak Basyu. Nggak kayak dulu. Ya kalau dulu tuh dia bisu. Dia anu bisu. Sama kayak orang Indonesia, yang wangi-wangi, yang jelek pun jelek. Jadi jangan kalian pikir bule itu semuanya ganteng, enggak. Bule itu banyak juga yang jelong. Banyak juga bule yang jelong. Dari dulu pertama aku kenal bule sampai sekarang, aku nemu yang royal terus aja sih. Karena aku tipe orang kalau misalkan udah nggak royal, aku udah bye gitu loh. Pasti bye. Kalau nggak aku blok, ya aku nggak pernah mau ketemu lagi gitu. Bagi tipsnya mak. Tips apa lagi ah? Udahlah, aku live ini lama kali, aku berapa jam aku udah live ya. Capek aku ngoceh, nggak ada kalian terbang-terbang, males kali ah. Nah kayak gitu dong, Cinta Raisya, kayak Cinta Raisya gitu langsung terbang-terbang. Ah kan, kayak si Kreto kayak gitu, kayak Rini. Dari tadi kayak capek, harus disindir-sindir dulu. Harus disindir-sindir dulu, kenapa sih kalian harus menunggu disindir-sindir dulu baru terbang? Nah kayak gitu, terbang gitu. Kan mak kalian nih capek berjam-jam ngoceh, kan senang bahagia kalau ada yang terbang. Nah kayak gitu, join fan club dulu ya, join fan club ya, join fan club. Jadi ya tuh di sini klik tuh ya, klik di situ join fan clubnya. Jadi kalau mak kalian live langsung notif langsung keluar, karena setiap hari pembahasan kita beda-beda. Hari ini bisa seminarnya tentang perani-anian, besok bisa seminarnya tentang perewongan, ya. Lusa nanti bisa seminarnya tentang apa namanya? Tentang bisnis. Besok-besoknya lagi bisa seminarnya tentang traveling. Jadi seminarnya beda-beda. Join fan club dulu nih, ya. Klik di sini, ya. Nah, masuk ya, masuk lagi sayang. Biar masuk, biar nanti kalau mak kalian nih live ini notifnya masuk ya. Nggak rugi kok ya, dari 369 orang ini join fan club ini nggak rugi ya. Nggak rugi karena setiap hari itu kalau setiap live itu ada seminar. Ini aja seminarnya udah 2 jaman ini live-nya nih ya. Seminarnya random, semuanya dibahas. Ya. Ih, makasih ya Bapak apa? Bapak, makasih Bapak. Sama lo kita Bapak, tapi aku udah jadi ibu-ibu. Ya dulu aku Bapak. Makasih Bapak nggak berhenti lo terbang-terbang. Inilah aku tenang. Coba kayak yang besar-besar gitu kan. Tuh aku senyum nih. Yang topi kayak atau apa kayak gitu. Ya coba. Coba deh, aku udah senyum nih. Gak ada yang ngasih aku topi. Topi kek, yang singa-singa bayi kek. Ya kan? Mak gimana kabar kakek selalu sekarang? Dalam penjara lah masih. Kau tanya lagi, udah jelas dia masih dalam penjara. Kau tanya lagi. Mak gimana caranya ikut pageant Miss Queen? Caranya kau pertama harus punya duit. Ya, karena ikut pageant itu nggak pakai uang dikit. Kedua harus centong ya.
Karena udah pasti itu on top itu pasti yang centong-centong. Ketiga kau harus pinter. Kayak gitu ya. Join fan club dulu sayang ya. Klik di sini ya. Klik di sini. Jadi biar kalian live ini besok, lusa dan seterusnya kalian dapat notif. Dapat notif ya jadinya. Udah selesai terbang-terbangnya? Ya udahlah ya, aku udah dulu ya, udah 2 jam aku live. 2 jam udah aku live loh. Aku mau tiduran dulu, handphoneku lowbat juga. Nanti aku live lagi, aku rencana mau ke mall sih. Mak jangan, kok jangan? Capek aku. Aku ngoceh tadi udah berjam-jam. Aku rencana mau ke mall. Dekat mall di sini, sebelah sini. Mall namanya Terminal 21. Aku mau ngecas dulu biar bateraiku penuh. Abis itu aku mau ke mall. Kita cuci-cuci mata ke mall. Ya, banyak cowok ganteng daerah sini. Ini daerah Sekumpit. Banyak bule. Daerah sini tuh bule banyak banget. Bule-bule expert. Jadi kita biar cuci-cuci mata ke mall situ. Ya kan? Aku ngecas dulu ya. Kalian follow Igoiku. Ya, aku postingnya di Igoi. Igoiku Maybe Vesta ada di profile. Kalian ketik itu. Maybe Vesta ya. Cus masuk ke Igoi. Ya, aku soalnya live-nya postingnya di sana di Igoi. Ya udahlah ya. Aku mau tiduran dulu sebentar sambil ngecas handphone. Abis itu mau jalan. Bye, love you semuanya. Mwah.